Itu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi dan suami saya Galih. Kami dari Rancang Bangun 123. Nah, pekan ini merupakan pekan yang cukup padat ya, karena kita baru aja melakukan serah terima 2 proyek dalam 1 pekan yang sama gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat sebelumnya video kami tentang review rumah di Jatiwarna Bekasi, dan kali ini kami akan nyoba nge-review rumah di Cimanggis Depok. Nah ini kalau ini rumahnya cukup luas ya kalau kelihatan dari luar ya. Ini berapa kamar sih, Bi? Ini ada 5 kamar. Nah tuh ada 5 kamar, jadi emang dari segi luas tanah dan luas bangunan kayaknya cukup luas dibanding rumah kebanyakan. Apa nih yang bisa kita bahas terutama dari depan dulu? Dari depan dulu. Oke, dari depan dulu seperti biasa. Jadi, historinya dulu. Ini jadi rumah renovasi total ya. Jadi awalnya ada bangunan lama, gitu. Kemudian dihancurin total karena memang bangunannya udah nggak layak ditempatin, gitu. Jadi dirombak total. Bangunannya udah tua gitu ya? Betul, karena ini komplek yang cukup lama lah, bangunan lama. Terus kita bikin rumah ini jadi 2 lantai, kayak gitu, 2 lantai dengan 5 kamar tidur tadi yang udah dibahas. Kalau dilihat dari depan, dari fasadnya bisa kelihatan ya, ini nuansanya nuansa tropical modern gitu ya. Jadi kita kalau ngeliat fasad secara keseluruhan, focal point-nya itu ada di balkon sebenarnya. Gitu. Jadi balkonnya dia ada setback ke belakang, kemudian ada dikelilingi oleh kayu sintetis di sekelilingnya kayak gitu ya. Itu memberikan empasis di sana. Kemudian ada repetisi di pagarnya juga gitu ya, penggunaan kayu sintetis lagi gitu ya. Untuk memberikan kesan tropical kita tambahin vegetasi di depan gitu Mi. Jadi pertama di pagar sebelah kiri ini kayak gitu ya. Kemudian juga penggunaan expanded metal di bawah gitu ya, kisi-kisi yang berlubang. Fungsinya supaya vegetasi hijau ini masih bisa dilihat dari eksternal atau dari luar bangunan kayak gitu, karena kita nggak bisa ngasih hijau-hijau di depannya karena ada U-ditch. Ini ada selokan atau saluran irigasi dari komplek kayak gitu Mi. Oh ini jadi maksudnya karena ini kan kelihatan tuh, jadi kelihatan rumput-rumput, kelihatan hijau gitu ya dari, ya, betul, dari luar gitu. Kalau lewat gitu, walaupun nggak beneran taman gimana gitu ya. Iya. Terus ini juga nih nomor rumahnya itu kan kelihatan gede ya. Ini kalau aku tuh suka banget karena jadi itu gampang kalau ada tukang gojek atau tukang paket gitu datang dan nyari rumahnya itu nggak ribet gitu. Nyari kan suka susah ya kalau misalnya yang nomornya nggak kelihatan tuh harus nelpon dulu gitu. Itu males kan untuk itu. Nah kalau ini kan enak nih kelihatan gede. Bahkan paket orang mungkin bisa kesini nggak juga karena nomornya gede, nggak juga. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Ya masih. Jadi sebelah kanan ini ada pagar yang lumayan lebar gitu ya. Jadi pagar ini memang karena carportnya ini cukup untuk 2 mobil gitu, bahkan lebih karena ada jalur motor di sebelahnya kayak gitu. Mekanisme bukanya dia dengan cara dilipat, nanti saya coba dibuka ya. Terus juga tingginya cukup private gitu ya, ketutup oleh kayu sintetisnya, tapi kita ngasih expanded metal di bawahnya supaya terkesan lebih ringan gitu ya, nggak terlalu masif gitu ya, tapi privacy tetap kejaga gitu. Dan dia juga supaya selaras dengan pagar yang sebelah kiri tadi gitu loh. Jadi masih penggunaan expanded metal. Ini coba kita buka ya biar lebih kelihatan gimana cara bukanya. Wah. Iya, terakhir. Gimana nih? Gampang apa susah? Gampang sih. Dan tadi malam tuh kita udah coba juga ya sebenarnya Mariam ngebuka ini sendiri. Mariam tuh anak kita ya betul. Mariam tuh anak kita. Dan itu tuh kebuka setengahnya ya. Lumayan, ternyata dia bisa sendiri gitu. Artinya kan kalau si engsel-engselnya ini ringan gitu ya, cukup gampang kayak gitu. Ya. Nah ini pintu lipat ini yang kita perhitungin benar-benar adalah gimana caranya dia nggak ngambil space di dalam cufflink gitu ya. Jadi bisa dilihat dari desainnya ya, dia lipatannya tuh semuanya keluar tanah atau keluar cufflink. Jadi carportnya nggak kepake karena kan mobilnya juga lumayan bisa kepake juga nih jalan di sini gitu ya. Terus juga konsekuensinya adalah karena semua lipatannya ini keluar, maka kita bikin relnya 2 gitu untuk memperkokoh ya, supaya dia nggak jomplang ke depan gitu loh. Jadi, walaupun dia bukanya ke depan semua nih, dia bisa tetap kokoh gitu. Seperti itu. Nah ini sekarang kita tutup ya.
kesan reklamasinya itu cozy banget ya rumahnya tuh. Dan terkesan luas juga. Kalau ini berarti ruang keluarga ya atau apa ya? Ya, jadi di lantai 1 ini ada ruang tamu. Oh, ini ruang tamu berarti. Ya, karena ruang keluarga atau ruang aktivitas baru utama itu justru di lantai 2 ini. Beda lagi ya. Ada di atas, nanti di atas. Ya, kita lanjut ke belakang ini. Oh ya, oke. Nah, ini kita kan lagi di area makan ya kayaknya. Ya, ini kita di lantai 1. Jadi mungkin Habib absen dulu ya. Nah, ya biar kita lebih kebayang nih, ini di sini nih ada apa aja ruangannya. Tadi ruang tamu. Kita masuk, ruang ini tamu. ada makan, sebelahnya ada dapur. Nah, dari dapur ini ada pintu akses ke servis ke depan. Ke depan. Nah, ini enak nih pintu aksesnya itu beneran ke dapur gitu. Jadi nggak ngelewatin ruang tamu ya. Harapannya seperti itu. Kemudian ada kamar tidur tamu di belakang. Kemudian ada teras view ke taman belakang. Kemudian ada musola gitu. Terus ada kamar mandi dan ada kamar tidur utama. Oh ya, satu lagi ada gudang. Jadi Oh, ini gudang. Nah, ini nih kamar tidur utamanya ya. ya, ini kamar tidur utama. Dan di sini tuh ada langsung view-nya ke taman private ya ini ya berarti. Ya, jadi emang ini didesain di sebelah tempat tidur nih ada taman ya. Jadi enak gitu kita bangun tidur atau sehari-hari bisa cukup fresh ya. Kan karena di rumah ini ada beberapa taman, tapi taman ini termasuk taman yang private sih. Jadi bukan taman yang sharing dengan zona publik yang lain gitu ya. Jadi insya Allah aman. Kemudian juga dari tetangga juga kan itu yang harus kita pertimbangin ya ketika kita bikin taman ya. Ini insya Allah dari tetangga sebelah juga. Walaupun ini sehari-hari blindsnya dibuka gitu ya, gordennya dibuka juga tetap tidak akan terlihat gitu dari tangga kayak gitu. Terus kelengkapan di kamar tidur utama ini ada bed, kemudian ada meja rias, wardrobe, dan kamar mandi di dalam. Bisa kita lihat kamar mandi di dalam itu letaknya di sebelah pintu masuk. Ini kamar mandi utama gitu ya, dengan layout yang sebetulnya cukup basic lah ya sebenarnya, tapi cukup lengkap gitu. Jadi ada shower, area basah, kemudian area keringnya ada kloset, kemudian ada wastafel gitu ya. Jadi ada kabinetnya juga di bawah wastafel. Kemudian ada pemilihan material ya. Jadi ini ada partisi kaca 1 cm. Kemudian ada pemilihan batu alam gitu ya di kamar mandinya ini untuk memberikan nuansa tropis gitu ya kan, karena ini secara umum dari fasad juga kita udah pakai temanya tropical modern gitu ya. Jadi ini nuansa batu alamnya untuk memberikan kesan alami atau natural. Oke, ya, paling segitu. Nah, ini terakhir soal pintu ya. Jadi pintu kamar mandi kami biasanya memang banyak menggunakan pintu UPVC ya. Buat yang belum tahu kelebihan pintu UPVC dibanding pintu-pintu lainnya, bisa nonton ke video kami yang sebelumnya kayak gitu. Oke, kita lanjut keluar. Nah, sekarang kita udah di bagian dapur ya. Di sini ada kitchen set dan kelihatan ya di sini kitchen setnya cukup luas ya, cukup besar ya. Nah, ini ada apa aja sih di kitchen set ini? Oke, jadi kita mungkin lihat dari kanan ke kiri. Jadi seperti biasa kalau di dapur kita perlu bikin flow gitu ya, alur. Jadi alurnya ini dari kanan ke kiri. Di sebelah kanannya kulkas gitu ya. Kemudian preparation table itu nyuci, kemudian masak gitu ya, atau prepare, dicuci, di prepare di sini, kemudian masak, kemudian disuguhkan di meja makan. Berarti meja makannya berarti nanti area sini ya ini ya. Oh, ini sebelahan banget sih sebenarnya. Terus ini ada island gitu ya, karena speknya cukup luas gitu, kita bikin island di mana ada kitchen sink di sini. Jadi kelebihannya island itu adalah dia punya keliling yang besar sehingga bisa istilahnya tuh apa ya, rame-rame lah kalau misalkan kita ngajarin anak masak gitu. Bisa masak bareng anak Bisa gitu ya. Sini. Terus buat sink juga enaknya view ke ruang keluarga adalah yang apa ya, jadi bisa sambil ngobrol gitu ya. Jadi kalau nyuci piring tuh kan, kalau biasa kita nyuci piring di sini tuh itu kayak tolong apa gitu, itu jangan ini gitu, negur anaknya atau mantau anaknya itu jadi harus miring-miring. Kalau ini kan bisa sambil ya gitu. Nah ini gitu ya. Cuman yang perlu diperhatiin kalau kita bikin island ini adalah jarak antar
island ke kitchen, ke ininya. Yang perlu diperhatiin Atau adalah tabletop. semua rumah bisa atau cocok untuk menggunakan island gitu ya. Ruangan-ruangan dapur yang cukup besar aja yang bisa gitu. Kalau misalnya ruangan sempit dipaksain nanti malah justru nggak nyaman gitu ya teman-teman. Jadi mending diukur baik-baik gitu. Kalau misalkan cukup ya nggak ada salahnya mungkin gitu. Seperti itu. Terus yang mau saya ceritain mungkin terkait kelengkapan dan materialnya. Jadi bisa dilihat sini material top table-nya itu menggunakan quadra surface atau quadra surface merek sebenarnya. Jadi bahannya di center score juga di mana backsplash dan tabletopnya menggunakan bahan yang sama gitu ya. Ini semua ini berarti quadra ya pakainya ya. Betul. Ini kalau mau tahu kelebihan dibandingkan dengan batu alam seperti granit atau marmer atau dibandingkan solid surface itu bisa melihat ke video kita sebelumnya. Udah pernah kita bahas nih kelebihannya ini apa gitu. Kenapa akhirnya kita fokusin ini di video di sebelumnya bisa dilihat di sini. Terus soal material di bawahnya nih, ini juga tidak pakai kayu nih. Ini semuanya nggak ada kayunya ini berarti. Betul, ini walaupun looksnya kayu, kita biasa pakai HPL, tapi dalamnya pun biasanya kan pakai multiplex atau blockboard ya biasanya umum. Ini bukan. Kita pakai bahan yang sama kayak video yang sebelumnya. Itu PVC ya. PVC board ya. Jadi PVC board ini kelebihannya adalah dia anti rayap, kemudian juga anti apa coba? Anti lapuk. Anti lampu karena bukan kayu kan ini kan. Oh ya, PVC ini biayanya lumayan lebih tinggi ya dibanding multiplex gitu, dibanding kayu. Makanya kalaupun misalkan budget terbatas, saran saya sih lebih baik di area bawah sink. Itu yang paling penting untuk diganti dengan material PVC board. Atau misalkan kita bikin lemari area basah yang misalkan di bawah wastafel di kamar mandi itu bisa pakai bahan PVC. Ini PVC semua BTW sampai atasnya juga. Oh ini juga Seperti itu. Terus selain material bisa juga dilihat di bawah material lantainya. Jadi kita pakai homogeneous style gitu ya. Kalau misalkan dilihat di ruangan ini secara umum materialnya pakai SPC sebenarnya. Area dapur kita pakai bahan homogeneous style. Kenapa nih? Kenapa kok dibedain nih antara lantai ini sama area rumah lainnya gitu? Ini baru sadar juga nih pas ngelihat ke sini. Oh iya beda ya lantainya. Jadi kita pakai bahan homogeneous style ini supaya lebih tahan aja sih, karena kan dari segi kekuatan terhadap benturan, terhadap minyak, noda dan lain-lain. Atau pisau kejatuh ya nah itu. Betul. Dari hati ini pasti lebih unggul ya. Lebih kuat gitu ya. Dia punya kelemahan ya, misalnya SPC juga atau vinil, mereka punya kelebihan tertentu ya, misalkan lebih hangat, lebih empuk, tak keras dan lain sebagainya gitu ya. Tapi untuk dapur kita prefer pakai ini. Tapi gimana caranya nih padu padan antara dua material itu tidak memberikan kesan yang buruk gitu ya, atau kaget gitu ya, nabrak gitu. Makanya kita pilih padu padan warna material yang cukup sama undertone-nya sehingga bisa masuk seperti itu. Jadi kan bahkan Umi juga baru sadar ya. Iya baru sadar ya, benar baru sadar. Jadi mungkin triknya dengan undertone yang sama, jadi ruangannya nggak beneran kelihatan kebagi gitu ya, tapi juga nggak kelihatan kayak nabrak atau belang gitu ya. Terus soal dapur ya, apalagi yang bisa diceritain mungkin terkait kelengkapannya ya. Jadi di sini seperti biasa gitu ya, area galon sama LPG saya tidak di sini gitu ya. Kita pakai tidak menggunakan kaki meja gitu ya, supaya tinggal didorong masuk ke dalam aja. Ini ada galon sama LPG bisa dilihat ya. Kemudian apalagi Kaki palsu ya itu berarti ya. Terus di bawah sink ada tempat sampah. Tempat sampah mini sih sebenarnya. Oh wah asik nih. Berarti tinggal tarik ya untuk Ya. nggak ngeganggu pemandangan gitu. Biasanya kan yang ngeganggu pemandangan di dapur tuh tempat sampah ya. Desainnya udah mahal tapi tempat sampahnya yang plastik gitu ya. Jadi saya agak mencolok gitu, kadang-kadang warnanya kurang masuk gitu. Desainnya ini alhamdulillah bisa masuk ke dalam kabinetnya, jadi lebih rapi. Dan ini satu lagi yang mungkin Abi bisa cerita di sini terkait exhaust fan. Gitu ya. Abi nggak tahu ya, exhaust fan ada dua ya yang umum ya, ada yang tipe kaset. Ada yang Kaset tuh berarti yang cuman segaris, flat doang. Flat doang gitu ya. Terus ada juga yang chimney yang ada Ada cerobongnya gitu ya. Betul. Nah ini sebenarnya kelihatannya kayak kaset, tapi sebenarnya dia chimney. Oh iya. Jadi dia sebenarnya. Jadi ini ketutup ya gitu, nggak kelihatan sih kalau dari luar. Gambarnya agak gede. Kadang-kadang
Kadang emang kalau Umi pribadi juga kalau ngasih exhaust fan yang model kayak gini tuh agak kayak aduh gimana ya nanti looks-nya gitu kan, takutnya ngeganggu konsep kitchen set secara keseluruhan. Kabinetnya sehingga lebih rapi dan dibuang juga udara yang Oke, berarti nanti salurannya berarti di atas ini ya? Ini sebenarnya ada plug diturunin pipa exhaust untuk nutupin tadi. Oh, oke deh. Oke, sekarang kita ke kamar tidur tamu. Nah, kamar tidur tamu ini lokasinya paling belakang. Sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana sih. Cuman yang mau saya ceritain adalah terkait challenge atau tantangan di mana kamar ini itu atau rumah ini sih sebenarnya. Itu letaknya sebenarnya elevasinya di bawah permukaan air. Jadi kalau kita ngeliat di belakang benteng itu ada saluran air sekitar 1 meter gitu ya. Dimana permukaan airnya itu ternyata tingginya tuh sekitar segini gitu ya. Jadi memang pas awal-awal kita ngerjain ini kok basah kayak gitu kan. Rupanya di belakang tuh permukaan airnya tinggi. Apalagi ketika hujan dia naik kayak gitu. Tapi defaultnya memang dia lumayan tinggi gitu. Sehingga kita butuh ada treatment ya, karena kita nggak bisa nge-treatment di belakang benteng karena kondisinya selalu terisi air gitu. Nggak bisa kita rush dulu, kita bersihin baru kita bikin dinding yang kayak gimana gitu kan, nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita hanya bisa nge-treatment di satu sisi, yaitu di sisi interiornya saja. Makanya ini bisa dilihat di sini ya, kita bikin dari itu kan ada interior tuh, ada LED, terus kita bikin rata ambang atas itu. Nah ini pakai bahan GRC, dimana di dalamnya juga ada lapisan-lapisan yang kita coba aplikasiin gitu ya. Ada pakai Damdex, kemudian pakai water stop ya, dimana ketika ada retak dia akan selalu ngisi celah ya gitu. Jadi dia kayak automatic repairing material kayak gitu. Jadi ketika dia ada retak, dia otomatis kena air, terus dia langsung nutup gitu. Itu ada tuh materialnya. Nah kita lagi nyoba sih sebenarnya. Kita juga harapannya sini insya Allah berhasil ya. Tapi nanti kita monitor terus dan kita lihat 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi nanti hasilnya kayak gimana gitu sebagai feedback supaya teknik penggunaan material atau teknik bangun kita jadi lebih bagus lagi kayak gitu. Paling itu aja sih yang mau saya cerita soal kamar tidur tamu. Nah sekarang nih kita sampai di teras belakang. Nah, ini kita view-nya lagi malam ya, lagi malam hari. Dan apa aja nih yang bisa kita bahas? Yang mau Abi bahas ada 2 ya. Pertama soal dinding dan lampu gitu ya. Jadi kita pakai kamprotan di dinding belakang gitu. Kamprotan itu adalah dinding yang bertekstur nih seperti ini. Gitu, dan ada lampunya. Jadi memang kamprotan atau dinding bertekstur ini memberikan nuansa yang beda gitu ya, supaya nggak monoton, nggak bosan gitu ya. Tapi dia lebih bagus lagi kalau ada lampunya gitu ya, karena lampu ini memberikan empasis atau penekanan sehingga si teksturnya itu justru jadi kelihatan nih gitu. Jadi dia adalah pasangan yang serasi gitu, sering dipakai di mana-mana gitu ya. Kalau misalnya ada kamprot ya, dia ada lampunya gitu, kita pakai lampu dari bawah uplight gitu ya. Jadi dari segi biaya ini gimana nih kira-kira yang untuk lighting ini? Ya jadi soal lampu ini, kalau soal biaya berarti ada 2 nih, investasi awal sama maintenance gitu ya. Yang pertama soal investasi awal, jadi lampu ini nggak terlalu mahal sebenarnya. Harganya mungkin sekitar 50 sampai 150 ribu, bahkan ada yang 200 sih sebenarnya, tapi itu tergantung modelnya. Ada yang di dinding, ada yang ditancapin ke tanah kayak gini, kayak gitu kan. Tapi masih affordable lah. Affordable sebenarnya, dan dia cukup ngasih dampak yang cukup signifikan. Maksudnya misalkan kita punya budget, itu jangan sampai nih habis-habisan untuk ngehias dinding atau lantainya pakai batu alam, pakai kayu mahal, tapi lupa soal lampunya kayak gitu. Padahal dengan dinding kamprotan yang relatif nggak terlalu mahal gitu ya, dinding kamprotan relatif murah lah sebenarnya gitu kan. Tapi dengan ada lampu jadi langsung wah gitu ya. Bikin kayak gitu daripada kita udah bikin material mahal tapi pas malam-malam gelap kayak gitu kan. Padahal pemilik rumah kan rata-rata juga menikmati itu kan, pengennya malam juga bisa gitu kan, nggak pengen kita udah investasi besar tapi hanya bisa dinikmatin pas siang-siang aja kayak gitu. Itu sih. Terus yang kedua dari segi maintenance atau biaya rutin gitu, lampu juga relatif rendah biaya ya, karena kan dia daya wattnya kan rendah ya, lampu LED zaman sekarang kayak gitu kan, paling juga cuma 6 watt, 3 watt kayak gitu. Jadi segi biaya sih bisa relatif diabaikan lah. Maksudnya jangan sampai berhemat di lampu tapi supaya pakai AC-nya banyak-banyak kayak gitu, dan partai yang lain justru secara proporsi juga lebih besar. Itu yang pertama gitu. Jadi yang kedua itu adalah terkait kombinasi antara rumput dan batu koral nih gitu. Jadi supaya nggak monoton gitu, kita padu-padanin antara batu koral putih dengan rumput. Tapi paling yang perlu kita waspadai ya ketika kita desain batu koral di taman seperti ini adalah
penghuni gitu, apakah ada anak kecil nggak gitu, karena kayak anak-anak kita kan suka main batu, suka dimakan, bahkan yang usia tertentu ketika dia balita kayaknya ya ketika dia lagi penasaran banget gitu kan, bisa jadi batu-batu ini justru malah membuat owner atau pemilik rumah gitu. Betul, merasa insecure ya, karena anaknya setiap kesini pasti akan mainan batu gitu. Tapi ya ini kan udah kita perhitungin karena kebetulan klien atau pemilik rumahnya ada anak yang sekecil itu sih. Oke deh. Nah ini kita masuk ke area musola ya, dan mungkin sekarang itu kayaknya udah jarang ya rumah-rumah sekarang tuh yang ada musolanya gitu ya. Nah tapi alhamdulillah kita masih bisa menyediakan space musola yang lumayan nyaman ya, bisa dua staff ya dia. Dua staff ini memang cukup gitu. Cukup kan untuk dua staff di rumah, dan yang menarik walaupun ini kan nggak terlalu gede gimana, tapi dia tetap ngasih ini ya view-nya ke taman belakang. Ya harapannya bisa lebih khusyuk ya gitu sholatnya. Walaupun ini mungkin nggak cocok untuk yang nakut ya, yang punya kebanyakan film horor. Nah ya benar. Imajinasi kurik. Iya ya. Cuman ya kalau misalkan ini apalagi siang malam juga itu bisa insya Allah nambah yang kekhusyukan sholat lah harapannya ya. Ini ada satu lagi nih yang Adi mau cerita soal musola ini, yaitu terkait lighting. Jadi ini ruangan ini satu-satunya nggak ada lampu direct gitu. Oh iya. Nah, jadi kita manfaatin upscaling ke atas, terus ada LED strip kita pasang melingkar, ngasih indirect lighting gitu, makanya kelihatan dindingnya ada gradasi warna yang cukup menarik sebenarnya. Tapi tetap terang ya? Tetap terang, makanya memang harus diperhitungkan juga sih, karena kebetulan ini udah kita perhitungin cukup gitu. Lumayan cukup. Oh iya. Dan itu juga kayaknya yang ini ya, pas tadi masuk tuh itu ngerasa kayak beda nih ambience-nya gitu kan ya, mungkin karena itu tadi ya, karena cahayanya itu nggak ada yang langsung gitu dan hanya menyorot ke dinding, jadinya kesannya itu kayak syahdu gitu ya. Ya semoga yang sholat di sini tuh bisa lebih khusyuk dan lebih baik pahalanya gitu, amin. Itu gelap. Oke deh, kalau gitu selanjutnya kita kemana? Ke lantai atas ya kayaknya ya. Ya lantai atas ya. Kalau gitu oke, yuk. Oke, sekarang kita ke lantai 2 ya. Oh ya, kalau ini ruangan apa nih? Yang ini. Nah, ini di bawah lantai ini adalah gudang gitu ya. Jadi seperti biasa kita harus manfaatin se-efisien mungkin space yang ada di bawah. Tangga juga dimanfaatin sebagai gudang tadi ya. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Nah, sekarang kita udah sampai nih di lantai 2-nya dan luas banget. Kalau aku hitung nih, ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, sampai ada 7 pintu nih. Apa aja sih ini ada 7 pintu? Ada 7 pintu. Aku juga belum tahu nih isinya apa aja sih di dalamnya. Gimana kita absen dulu ya. Jadi pertama itu yang di sana itu adalah pintu balkon. Kemudian ada 3 pintu kamar anak. Jadi ini di lantai 2 tuh ada kamar anak. 3. Terus ini ada kamar mandi. Terus ada area servis dan terakhir gudang. Oh, itu jadi total ada 7 pintu. Sama ini? Terus ini kayaknya living area lah ya. Pastinya, karena ini kan udah jelas lah apa kelihatannya. Jadi memang desain lantai 2 ini ruang keluarganya memang di lantai 2 ini gitu. Terus ada juga area kerja ya, karena kebetulan pemilik rumahnya juga WFH gitu ya. Bahkan sebelum pandemi gitu ya, work from home gitu. Karena ibu yang kerja di rumah gitu, anaknya mungkin bisa sambil nonton, ibunya sambil kerja juga gitu ya, seorang penulis gitu. Jadi di sini ada rak buku yang cukup banyak gitu, bisa koleksi bukunya, kemudian nulis juga bisa sambil ditemani oleh anak-anak gitu ya, kayak gitu. Jadi memang ngumpul-ngumpul di sini nih, makanya ruang keluarganya cukup besar gitu ya. Mungkin kita cek kamarnya satu-satu. Boleh, ya? kita lihat kamarnya dulu. Oke, nah sekarang kita intip kamar pertama dari depan ya, kamar anak ya. Nah, ini dia kamarnya. Luas kamarnya berapa nih? Luas kamarnya sekitar 3 kali 2, sekian lah, 2,5 mungkin. 3 kali 2,5 atau 3 kali 3. Di sini dan kelihatan bisa masuk wardrobe ya, lemari, tempat tidur gitu ya. Sama meja belajar. Tiga-tiganya sama, tiga-tiganya identik, ukurannya kurang lebih sama, kelengkapannya pun sama gitu ya.
Terus ada jendela juga, itu ukurannya pun sama gitu. Memang kita bikin tipikal aja mirip, tapi walaupun layoutnya agak beda sih. Terus ya pastiin aja ukuran jendela cukup proper ya, karena kan ada rasio standarnya, luasan berapa, luas jendela minimum yang wajar itu berapa. Memang nggak ada ventilasinya gitu, karena memang didesain itu ada kemungkinan pakai AC ke depannya kayak gitu. Oke deh, sekarang kita cek kamar berikutnya ya. Nah ini kamar anak keduanya identik sih ya, kalau misalnya untuk Dari segi kamar luasan ya, dari segi luasan ya, ada wardrobe, bed, sama meja belajar. ada meja belajar ya, nanti rencananya kursi di sini. Oke deh, kita langsung aja ya, lanjut ke kamar anak ketiga. Nah sekarang kita coba lihat kamar anak ketiga ini ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke kamar anak ketiga. Ini ada wardrobe, ada meja belajar, kasur, dan di sini nih, di meja belajar sini ya. Itu kayak meja rias ya. Ini meja rias ini karena kayak cewek, anak cewek. Gitu. Kayak lebih besar ya dibanding. Ya, ini satu-satunya kamar yang lebih gede sih dibanding yang agak lebih panjang ke belakang. Dan di sini juga ada jendela ya Jendela. untuk pencahayaan. Oke deh, lanjut berikutnya. Oke. Nah selanjutnya nih pintu yang beda nih, warna putih. Kalau ini kan kamar anak ya, coklat ya. Ini putih, nih kamar mandi ya. Ya, ini kamar coba mandi. bisa jelasin Kak. Kelengkapannya ada kloset jongkok gitu ya, karena memang pemilik rumahnya, terutama penghuni yang di lantai 2 lebih prefer menggunakan kloset jongkok. Kemudian ini ada area shower dan ada area wastafel. Selanjutnya kayak paling belakang rumah ini. Nah di sini ada apa aja? Nah, ini layoutnya agak-agak unik nih. Nah ini udah ada partisinya ya untuk Ya, ini bedain zona. zonasi betul. Jadi kan ini partisi yang nggak terlalu masif gitu ya, untuk membedakan zona untuk bersih-bersih sebenarnya. Jadi nyuci di sini, kemudian ngejemur, dan ini nyetrika nih. Gitu. Jadi kadang-kadang nyetrika ini rumah gede ya, tapi nyetrika juga tetap perlu ada lokasi, ada tempatnya gitu loh. Gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak berantakan ya, karena biasanya rumah yang berantakan itu karena ada aktivitas yang dilakukan tidak ada tempatnya gitu. Jadi gimana aja kayak gitu loh, kadang-kadang di kamar mana, kamar tamu atau kamar ART kayak gitu. Ini ada tempatnya khusus dan dipastiin juga space-nya bukan hanya untuk meja setrika ya, tapi kan ada tempat buat naro. Betul, pakaian bersihnya dan pakaian yang sudah dilipat sama pakaian yang belum dilipat gitu. Ini udah cukup lebar gitu ya. Terus di sini nih, tebak ini apa? Udah pasti mesin cuci ya. Ini ada mesin cuci, kemudian ada floor drain. Jadi kita tinggal nyolok dari lubang mesin cuci itu langsung ke sana, jadi air nggak kemana-mana. Ini ada kerannya. Kemudian itu area jemur. Dibukanya nih. Nah ini area servis cukup luas gitu ya. Jemur-jemur betul, dan privacy juga nggak kelihatan nih apa gantungan jemuran kita dari luar ya. Terus pastiin kalau polusi visual. Dan pastiin kalau kita ngedesain area servis itu, kalau misalnya tertutup gini, pastiin kita nyediain sirkulasi buat udaranya ya, karena biasanya pakaian tuh nggak kering bukan karena cahaya kurang, tapi karena udara yang ngalirnya kurang. Dan ini udah cukup sih, ventilasinya juga silang ya, ada 2 sisi, sehingga harapannya uap air yang keluar dari pakaian basah itu udah ke bawah angin. Oke. Kira ruangan terakhir ada area gudang. Oke, ini area terakhir yaitu gudang gitu ya. Jadi ya ini gudang aja sih, sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana. Cuman berapa, sekitar 2x2 mungkin. Tapi di atasnya itu bisa dilihat ada manhole ya. Manhole itu adalah lubang untuk orang bisa akses ke atas. Jadi ini akses buat ke duct torrent. Jadi kalau ada maintenance gitu bisa naik dari sini pakai tangga portable naik ke atas kayak gitu. Bukan dari area eksterior. Udah, nah gitu aja. Nah sekarang kita sampai nih di balkonnya nih. Ini biasanya area favorit nih, karena kayak sore-sore tuh bisa duduk-duduk santai ya, ngeteh, ngopi kayak gitu ya. Atau pagi-pagi sebelum berangkat ngantor ya kan. Dan ini cukup luas ya, maksudnya untuk balkonnya cukup luas ya, jadi bisa mungkin ngeletak kursi masih bisa gitu ya. Ya. Nah cuman tuh Abi Umi pengen
nanya ini deh, malesnya sama balkon tuh ya, misalnya kayak sering nemuin ada tuh balkon-balkon yang kece gitu di Instagram tuh fotonya sih bagus kayak gitu, oke gitu. Tapi kalau misalnya kita tanya testimoni pemilik rumahnya, itu justru balkonnya itu suka jarang kepake gitu karena panas lah atau apalah. Ini gimana sih itu cara? Ya mungkin kalau soal panas ya, jadi memang desain balkonnya harus hati-hati. Pertama, jangan sampai balkon itu madep ke barat, karena kan matahari sore itu matahari paling panas nih. Kalau madep yang lain masih oke gitu ya, asal jangan ke barat. Jangan ke barat. Ini bukan ke barat ya ngadepnya. Ini bukan ke barat tentunya. Terus yang kedua mungkin atasnya, mungkin yang bikin panas ya, atasnya biasanya pakai kanopi gitu kan. Kan kanopi itu bahan materialnya banyak ya. Kita bisa milih tuh, ada tabelnya, ada transmisi cahayanya berapa, transmisi panasnya berapa. Jadi apakah warna kanopi yang berbeda itu performanya berbeda? Iya, beda banget gitu. Makanya salah satu ini kanopi di carport juga kita pakai yang warna opal atau warna putih, itu sengaja karena dia kelebihannya itu cahayanya paling banyak, tapi panasnya paling sedikit. Oh, berarti beda-beda ya? Betul. Beda warna, beda performa. Walaupun ada plus minus juga ya, putih salah satunya kayak gampang kotor kayak gitu. Tapi dari segi kenyamanan visual dan thermal dia paling enak sebenarnya warna putih. Beda bahan juga, misalkan ada yang kan kanopi ada yang lurus, ada yang gelombang, itu juga beda-beda sih sebenarnya performanya. Nah, kebetulan di balkon kita ini kita nggak pakai kanopi gitu. Jadi kita pakai penutup yang lebih nggak ada cahaya sama sekali gitu. Sebenarnya fungsinya supaya juga nggak ada cahaya direct sunlight yang masuk ke dalam ruangan interiornya. Betul, gitu supaya nggak panas. Jadi insya Allah di sini aman sih karena nggak madep ke barat. Tuh, dan ini memang besar karena ini focal point-nya juga sih. Di fasad juga bisa kelihatan dengan focal point-nya tadi yang udah Habib bilang di awal ya. Karena focal point dari rumah ini tuh emang kelihatan. Betul, memang si balkonnya ini. Terus yang perlu diperhatiin mungkin ya ketika kita ngedesain sebuah balkon adalah yang pertama soal railing, pastiin railingnya aman gitu ya. Kalau ini kan kaca juga yang tebal 10 mili ya, jadi lumayan aman. Kalau pakai railing jangan yang horizontal lagi buat anak-anak gitu kalau lagi main, jadi manjat kan bahaya. Kemudian soal lantainya dipastikan kemiringannya sesuai, jadi jangan sampai pas hujan kita harus ngepel karena memang ada sisa air yang tergenang. Kemudian yang nomor 3 adalah terkait ini, beda elevasi lantai gitu, jangan sampai lantai sama interior tuh rata gitu ya, jadi air justru masuk melalui bawah pintu gitu ya. Ini makanya ada floor drain juga ya? Ya, kita bikin full drain juga supaya air ngalir ke sana juga. Ini miring sih sebenarnya kayak gitu. Dan jangan yang licin gitu ya. Jadi walaupun ini sebenarnya bukan area basah gitu ya, tapi ini juga bukan area kering sebenarnya gitu. Jadi dia area yang bisa jadi basah gitu. Jadi pastiin dia bertekstur atau berstructure gitu ya, keramik atau granit ya. Satu lagi nih, soal pintunya kan pintu gede banget ya. Itu pastiin kalau misalnya kayak gini kita pakai door stopper karena apa nih kayak gini. Ini kan gampang ngetiup angin ya. Kalau misalkan nggak pakai door stopper di bawahnya, dia bisa apa nih, handrailnya kena ke kacanya gitu, itu kan bahaya, bisa kaca pecah. Dan kayak gini terus anginnya kencang kalau itu. Makanya kita di bawahnya ada door stopper. Nah, door stopper magnet ini jadi pintu yang kunci ke posisinya kayak gitu. Lebih bagus lagi di atasnya ada itu tuh yang nahan, tapi ya segini cukup sih sebenarnya. Nah, gitu. Karena ini pintunya gede dan kaca kayak gitu. Dari kami, kalau misalnya masih ada pertanyaan tentang rumah ini bisa langsung saja, nanti aku coba jawab. Ya, sekian. Jika dirasa bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video Rancang Bangun berikutnya. Itu Umi. Turun ya. Ya, ini salah satu resiko ya. Jadi kalau kita bikin partisi, apalagi anak-anak kan memang mereka daya eksplorasinya suka aneh-aneh ya, suka manjat-manjat. Jadi perlu dibikin partisi yang nggak fragile ya. Artinya kemungkinan terburuknya kan anak naik gitu ya, tapi ini cukup kokoh sih, bahkan uminya naik juga kayaknya. Uminya naik juga kan, inilah insya Allah, karena dia pakai perkuatan fondasi ke bawah juga gitu. Oke, kita lanjut lagi ke gudangnya.